Halo warga Cadistik Wilayah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rola Valia dalam pendaftaran tahap 1. Nah, pada kesempatan ini adalah proses untuk meninjau dan memantau hasil dari pendaftarannya. Mohon izin, Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8, Guru Tanah Jawa Timur ini MPD, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting seputar cetak bukti pendaftaran, kemudian kuota PPDB sekolah, data pendaftar, dan info seleksinya. Ini bisa dicek secara real time, tapi harus ada beberapa yang harus ditampilkan. Nah, pada saat ini sekarang secara live nanti bisa untuk bertanya di live chat ya. Silakan untuk tanyakan di live chat apa saja yang ditanyakan, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita cek. Sudah mendapatkan informasi seperti ini. Ini adalah hasil dari pendaftaran. Anda sudah berhasil didaftarkan, status pemeriksaan data belum diperiksa. Jika ingin mengubah data, klik tombol ubah data pendaftaran, kemudian buka kembali halaman biodata persyaratan untuk ubah data, dan kembali ke halaman ini untuk melakukan pendaftaran kembali. Artinya, yang bertanya, Pak, ini kenapa saya sudah submit, tapi muncul seperti ini. Nah, ini akan diperiksa oleh sekolah tujuan. Jadi, yang di akun masih statusnya seperti ini, jangan khawatir, tunggu besok lusa atau nanti ada jadwalnya untuk pemeriksaan oleh sekolah tujuan. Jadi jangan khawatir ya, untuk proses submit itu sudah selesai sebetulnya. Tapi jika ada perubahan, silakan dicek kembali ubah data pendaftaran. Seperti itu. Kemudian, untuk informasi selanjutnya, cek di ppdb.distrik.jabarprov.go.id. Nanti akan muncul menu seperti ini. Baru lihat menunya ya. Ini diluncurkan pada saat pendaftaran. Nah, di menu ini ada informasi dari Distrik Jabar, info seputar PPDB, kemudian wilayah tujuan. Nah, ini dia. Wilayah tujuan adalah proses tahap pertama kita mencari informasi. Berada di wilayah mana? Misalnya Cadistik 1 Bogor, 2 Bogor dan Depok, 3 Bekasi dan Kota Bekasi, sampai ke Cadistik 13 Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar. Kalau saya di wilayah Cadistik 8, maka akan saya cek laman Cadistik 8. Menunya, cek pendaftaranmu. Nah, ini adalah untuk mengetahui hasil dari pendaftaran. Untuk saat ini belum dapat karena belum mendapatkan nomor pendaftarannya. Nanti ada nomornya. Bukan oleh username, tidak bisa, harus dengan nomor. Nah, kita maju ke info sekolah. Info sekolah ini adalah info sekolah tujuan kalian. Silahkan dicek. SMA, SMK, atau SLB. Kita coba SMA ya. Bandung atau Sumedang, silahkan dicek. Bandung. Ini sekolahnya negeri atau swasta. Maka akan muncul informasi sekolahnya. Dari SMA Negeri 1 Balai Endah sampai ke SMA 2 Majalaya. Jadi ada 19 sekolah negeri di Kabupaten Bandung. Kita ambil contoh SMA Negeri 1 Cikancung, saya sekolahnya. Maka akan muncul informasi. Ini belum ada informasi, jadi informasinya belum dirilis oleh sekolah Cikancung. Kemudian cek profil sekolahnya. Nah, NPS-nya ini, nama sekolah, alamat, dan tipe sekolahnya. Yang paling penting yaitu cek kuota. Ini dia. Satu Cikancung, APK-nya 11 kuota, KTM-nya 48, kondisi tertentu 19, anak guru atau pembina orang tua 19, kejuaraan 19, prestasi rapo 78, dan yang paling besar itu zonasi 50%, 194. Jadi SMA 1 Cikancung menerima 388 pendaftar. Seperti itu. Kemudian kita cek hasil data pendaftar. Oke, kita cek data pendaftarnya. Nah, selama masa pendaftaran, data yang ditampilkan terdiri dari atas nomor pendaftar, ada yang sudah diperiksa oleh sekolah tujuan, kemudian nama, sekolah pilihan, jarak, skor prestasi, data hasil seleksi akan disampaikan saat pengumuman, nanti hasil pengumumannya. Cek kota, Bandung atau Sumedang, kemudian jenis sekolahnya, negeri atau swasta. Nah, kita cek salah satu sekolah ya.
Coba di Saman 1 Cikancung. Kemudian mohon pilih jalur terlebih dahulu. Iya, data pendaftar yang ditampilkan di halaman ini merupakan data pendaftar yang telah periksa dan disetujui oleh sekolah tujuan. Jika belum diperiksa, maka tidak akan muncul. Kita cek ya KTM. Ini sudah ada. Adelia Siti Fatimah, KTM, keduanya di Cicalengka. Ini contoh. Kemudian prestasi kejuaraannya belum diperiksa, rapot belum diperiksa. Seperti itu. Kita cek sekolah yang lain ya. Contoh sekolah Endah. Nah, BK tidak ada yang daftar. Kemudian KTM, wah sudah banyak nih. Sudah diperiksa artinya ya. Informasi penting untuk KTM seleksinya masih ingat kartu dan jarak. Kita cek. Contoh Septi Solihati. Pilihan satunya Baleendah, pilihan duanya Cipara. Ini jaraknya. Ternyata Septi itu jaraknya 4.265,971 meter dari rumah ke sekolahnya. Yang dekat nih Angelina, itu 94 meter. Dekat banget, berarti dekat dengan sekolah. Seperti itu. Jadi semakin dekat jaraknya, semakin berpeluang untuk lolos. Kemudian kita cek polisi tertentu, belum ada yang daftar atau belum diperiksa. Anak guru juga belum. Prestasi kejuaraan belum. Prestasi rapot. Ini yang ramai, mohon maaf, informasi penting. Jika ada nilai yang melebihi dari hasil perhitungan kalibrasi, bahkan ada yang sampai 1000, ya, jangan khawatir. Nanti akan dicek by system, kemudian akan ada juknis terbaru, bagaimana caranya supaya nilai itu sesuai dengan yang seharusnya. Jadi banyak yang bertanya di channel YouTube juga, Pak ini kenapa kok ada yang sampai 1000, ada yang bahkan lebih? Jangan khawatir, sistem akan menghitungnya akan diverifikasi ulang oleh panitia provinsi. Ya. Baik, kita cek salah satu, nih Calvina. Skornya itu 683, Audi 935. Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak kenapa tidak diurutkan? Ya, ini ditampilkan berdasarkan data yang sudah diperiksa saja per jamnya, per tanggalnya. Jadi pengurutannya nanti pada hasil seleksi. Pada hasil seleksi akan ada pemeringkatan dari tertinggi sampai ke terendah, kemudian ada batas maksimalnya, batas kuota, itu yang menjadi pembeda antara yang lolos dengan yang tidak lolos. Gitu. Baik, itulah informasi awal tentang akun. Cek berkala di akunnya, apakah sudah ada atau belum informasi terbarunya. Silahkan dibawa kembali. Ini masih yang belum diperiksa. Jika sudah diperiksa, maka hasilnya akan muncul cetak bukti pendaftaran. Itu silahkan di-download, kemudian dicetak. Nah, satu lagi, setelah kalian lolos, maka akan muncul cetak bukti diterima. Jadi nanti ada dua cetak. Cetak bukti pendaftaran, ya, kemudian ada cetak bukti setelah lolosnya. Baik, kita cek ke juknisnya. Ini kita kembali ke seleksi. Bagaimana hasil seleksinya? Untuk KTM itu seleksinya berdasarkan jarak saja. Kemudian akan diseleksi berdasarkan usia jika ada jarak yang sama. Lengkapi juga kartu-kartunya ya bagi yang belum daftar. Untuk kartu, masih banyak bertanya, tetap pilih salah satu KIS, KIP, KKS, PKH. Maksimal disekian 1 MB saja. Atau terdaftar pada DTKS. Seperti itu. Kemudian tenaga kesehatan sama, siapkan juga surat tugas orang tuanya. Akan diseleksi berdasarkan jarak dan usia. Berbentuk tugas orang tua atau anak guru dan juga sama. Nah, kalau guru tambah dengan sertifikat pendidik jika ada. Prestasi rapot ini penting. Tadi yang disampaikan, nanti akan seleksi berdasarkan rumus kalibrasi nilai rapotnya berapa. Kemudian akan diseleksi berdasarkan usia jika ada nilai yang sama. Kemudian rapot unggulan SMK, betul nilainya minimal 80 untuk matematika IPA dan bahasa Inggris. Nanti akan diakumulasikan nilai rapotnya. Ini untuk tahap 2 prestasi rapot umum SMK bebas, tapi minimal nilainya 80 ya. Dan prestasi kejuaraan, minimal juara 3 tingkat kabupaten. Sertakan juga foto dokumentasinya dan foto saat menerima piagam atau trofi
Coba kalau punya link video YouTube-nya. Nah, ini zonasi untuk SMA tahap 2. Yang paling penting itu jarak terdekat antara rumah dengan sekolah. Ini yang harus diinformasikan bahwa jumlah sekolah itu akan berdasarkan pemeringkatan. Ini contoh yang jalur menggunakan prestasi Hafiz Quran. Nah, jumlah 1 sampai 30 juz itu setara dengan juara 1 tingkat internasional. Kemudian jumlah 7 sampai 10 juz setara dengan juara 1 tingkat nasional. Berapa skornya? Ini dia. Kemudian ini untuk prestasi pramuka. Ini contohnya juara 3 lomba tingkat 3 tingkat kota atau kabupaten setara dengan juara 3 kota kabupaten. Nah, seperti ini. Ini silakan diarsipkan untuk persiapan nilainya. Berapa skornya? Ini dia. Berarti terjawab sudah. Untuk prestasi kejuaraan tidak mungkin di atas 410. Untuk juara 1 tingkat nasional. Dan untuk beragunya 355. Jadi jika kalian mendapatkan skor untuk prestasi kejuaraan di atas 410 itu dipastikan tidak mungkin. Yang paling minimal juara tingkat kabupaten 230 untuk tunggal dan beragu 215. Ini ya untuk penyekoran prestasi kejuaraan. Nah, sedangkan untuk non-Kemdikbud berbeda sedikit, 400 untuk juara tingkat nasional, tunggal dan beragunya 390. Begitupun untuk juara 3 kota kabupaten 220 dan 200. Nah, ini saat kita pendaftaran ya, maksimal tanggal 11 Juni. Jika lebih dari 11 Juni itu tidak diterima. Maksimal 11 Juni jam 20.00. Untuk SMA itu afirmasi permintaan tugas, jalur prestasi, raport dan kejuaraan atau anak guru ya. Untuk SMK afirmasi, kemudian prioritas terdekat, jalur permintaan tugas orang tua atau anak guru, jalur prestasi raport unggulan. Kemudian pilihannya mohon disimak. Sesuaikan. Jika afirmasi ada 3 pilihan, 2 negeri, 1 swasta. Swastanya opsional ya. Nah, jika tidak lolos di tahap 1, maka akan otomatis daftar ke tahap 2 untuk zonasi SMA dan prestasi raport umum SMK nanti tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Kemudian bagi yang ikut zonasi nanti harap login juga dari tanggal sekarang untuk mengisi biodata dan titik koordinat, juga cek kartu keluarga, itu sangat penting sekali. Nah, jika lolos, banyak yang bertanya, Pak ini kakak, akte, dan raport kok tidak diupload? Ya, jika lolos, daftar ulang, siapkan berkas syarat khusus dan syarat umumnya. Syarat umum berarti kakak, akte, KTP orang tua, raport, dan mutlak orang tua yang sudah kalian upload, bawa lagi. Bawa aslinya dan bawa fotokopinya legalisir. Kemudian, bukti tanda terima. Bukti tanda terima sudah dicetak dari akun. Dan bagi yang peserta tidak daftar ulang sesuai jadwal, tanpa pemberitahuan, maka dianggap mengundurkan diri. Misalnya lolos, tapi tidak daftar ulang, berarti dianggap mengundurkan diri. Baik, itulah informasi untuk info cek bukti pendaftaran, kuota, kemudian proses seleksinya. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Bagi yang sedang mendaftar, silakan perhatikan sekolahnya baik-baik, jangan sampai tergesa-gesa. Bagi yang sedang menunggu, berharap saja dan berdoa semoga lolos di tahap 1. Jika belum berhasil, maka ikut di tahap 2. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.